semua, perkenalkan kami dari kelompok 12. Kami akan membahas materi bab 14 terkait akuntansi keperilakuan pada akuntansi sumber daya manusia dan akuntansi sosial, serta contoh riset akuntansi keperilakuan pada akuntansi sumber daya manusia dan akuntansi sosial. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama saya Maria RC Anggreni Seran dengan NIM akhir 162. Perkenalkan, nama saya Wihelmina Teresia Kelen dengan NIM akhir 178. Perkenalkan, nama saya Teresia Febrianti Cakong dengan NIM akhir 143. Perkenalkan, nama saya Cantik Elisabeth Hermanus dengan NIM akhir 172. Oke, baik. Materi pertama saya akan membawakan mengenai pengertian akuntansi keperilakuan. Jadi di sini tujuan ilmu keperilakuan adalah untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi perilaku manusia sampai pada generalisasi perilaku manusia yang didukung oleh bukti empiris yang dikumpulkan melalui prosedur terbuka. Jadi gini teman-teman, akuntansi keperilakuan merupakan subdisiplin dari ilmu akuntansi yang melibatkan aspek-aspek keperilakuan manusia terkait proses pengambilan keputusan. Akuntansi keperilakuan adalah cabang akuntansi yang mempelajari hubungan antara perilaku manusia dengan sistem akuntansi serta dimensi keperilakuan dari organisasi tempat sistem akuntansi tersebut beroperasi. Intinya, akuntansi keperilakuan mengkaji bagaimana perilaku individu seperti manajer dan karyawan mempengaruhi proses akuntansi dan bagaimana informasi akuntansi dapat mempengaruhi perilaku. Untuk penjelasan lebih lanjut, berfokus pada manusia, di mana akuntansi keperilakuan tidak hanya berfokus pada angka-angka dan laporan keuangan, tetapi juga pada perilaku manusia yang terlibat dalam sistem akuntansi tersebut. Interaksi dua arah, akuntansi keperilakuan meneliti bagaimana perilaku manusia mempengaruhi desain, penerapan, dan pengguna informasi akuntansi, serta bagaimana informasi akuntansi tersebut dapat mempengaruhi perilaku individu. Aspek keperilakuan, bidang ini mempertimbangkan berbagai aspek keperilakuan, termasuk motivasi, persepsi, pengambilan keputusan, dan pengaruh budaya organisasi terhadap perilaku akuntansi. Yang terakhir, penjelasannya lebih lanjut, akuntansi keperilakuan memiliki penerapan luas, termasuk dalam desain sistem pengendalian manajemen, penganggaran, dan pengambilan keputusan investasi. Baik, materi yang berikutnya tentang pengertian, tujuan, dan lingkup akuntansi sosial. Akuntansi sosial merupakan penerapan pendekatan sosiologis yang ditunjukkan untuk mendorong perusahaan yang berfungsi dalam sistem pasar besar untuk mempertanggungjawabkan dampak kegiatannya pada lingkungan melalui pengukuran, internalisasi, dan pengungkapan dampak sosial dalam laporan akuntansi. Akuntansi sosial bertujuan untuk mengukur dan mengungkapkan social benefit dan social cost yang ditimbulkan dari kegiatan perusahaan pada masyarakat. Ruang lingkup akuntansi sosial mencakup akuntansi bagi dampak sosial pada tingkat mikro dan makro. Pada tingkat makro ditujukan untuk mengukur dalam melaporkan dampak perilaku perusahaan pada lingkungan, sedangkan pada tingkat makro mencakup evaluasi, pengukuran, dan pengungkapan kinerja sosial secara makro. Ada dua pandangan terkait tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu satu ada modern. Pandangan ini berpendapat bahwa perusahaan tidak lagi hanya memikirkan terkait maksimalisasi laba, namun juga perusahaan harus aktif pada kegiatan sosial kemasyarakatan atau langsung mempengaruhi kondisi sosial ekonomi anggota masyarakat. Yang berikut pandangan klasik. Pandangan klasik ini merugikan perusahaan telah pemasok, masyarakat yang telah memenuhi tujuan dari pemegang saham, maka perusahaan harus dianggap telah mendayagunakan sumber daya ekonomi dengan optimal. Dalam pandangan ini, laba menjadi tujuan utama, sedangkan tanggung jawab sosial hanya menjadi dampak dari penggunaan sumber daya ekonomi. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi baik, materi selanjutnya adalah pelaporan dan pengukuran kinerja akuntansi sosial. Tujuan disajikannya informasi akuntansi. Pertama,
pertanggungjawaban sosial adalah yang pertama, untuk mengidentifikasi dan mengukur sumbangan sosial neto periodik pada perusahaan. Lalu yang kedua adalah untuk membantu menentukan apakah praktik-praktik dan strategi perusahaan secara langsung mempengaruhi sumber daya relatif dan keadaan sosial konsisten dengan prioritas sosial. Lalu yang terakhir adalah untuk menyediakan dengan cara yang optimal bagi semua kelompok sosial informasi yang relevan mengenai tujuan, kebijakan, program, kinerja, dan sumbangan perusahaan pada tujuan sosial. Lalu materi berikutnya adalah pengertian dan perkembangan akuntansi sumber daya manusia. Akuntansi sumber daya manusia memiliki makna yaitu akuntansi untuk manusia sebagai sumber daya organisasional yang melibatkan pengukuran investasi organisasi terhadap manusia. Akuntansi sumber daya manusia atau yang biasa disebut dengan SDM adalah suatu sistem yang mengukur dan melaporkan biaya serta nilai dari sumber daya manusia dalam suatu organisasi serta memberikan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan manajemen dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Hal ini melibatkan pengukuran biaya yang terkait dengan perekrutan, pelatihan, pengembangan, dan penggantian karyawan serta upaya untuk mengidentifikasi dan mengukur nilai karyawan sebagai aset organisasi. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman Nisa. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu akuntansi sumber daya manusia dimulai sejak tahun 1960 dengan terdiri dari 5 tahap. Tahap pertama yaitu tahun 1960 sampai 1966 yang ditandai dengan timbulnya minat terhadap akuntansi sumber daya manusia dan munculnya konsep dasar serta kerangka teori akuntansi sumber daya manusia. Tahap kedua terjadi pada tahun 1966 sampai 1971 yang ditandai dengan timbulnya periode Baik, berikutnya saya akan melanjutkan materi yaitu akuntansi sumber daya manusia dimulai sejak tahun 1960 dengan terdiri dari 5 tahap. Tahap pertama yaitu tahun 1960 sampai 1966 yang ditandai dengan timbulnya minat terhadap akuntansi sumber daya manusia dan munculnya konsep dasar serta kerangka teori akuntansi sumber daya manusia. Tahap kedua terjadi pada tahun 1966 sampai 1971 yang ditandai dengan timbulnya periode riset akademik untuk mengembangkan dan menilai validitas model pengukuran biaya sumber daya manusia baik historical cost atau replacement cost dalam moneter dan non-moneter. Tahap ketiga terjadi pada tahun 1971 sampai 1976, di mana pada tahap ini terjadi banyak riset akademik di Barat, Australia, dan Jepang untuk menerapkan akuntansi sumber daya manusia dalam organisasi. Tahap keempat yaitu tahun 1976 sampai 1980 merupakan periode terjadinya penurunan minat para akademisi dalam dunia perusahaan karena banyak riset sebelumnya yang relatif mudah telah diselesaikan, sedangkan riset yang belum terselesaikan relatif sulit. Tahap kelima yaitu sejak 1980 sampai sekarang yang merupakan tahap kebangkitan akuntansi sumber daya manusia yang ditandai dengan jumlah riset baru yang relatif tinggi. Yang berikutnya mengukur biaya SDM dan nilai SDM. Sumber daya manusia dapat diukur dengan menggunakan 3 konsep, yaitu historical cost, merupakan historical cost, replacement cost, dan opportunity cost. Yang pertama, historical cost merupakan pengukuran SDM dengan memperhatikan pada pengorbanan yang sesungguhnya terjadi untuk mendapatkan dan mengembangkan SDM. Biaya ini mencakup biaya rekrutmen, seleksi, penyewaan, penempatan, orientasi, dan pelatihan kerja. Replacement cost merupakan pengukuran biaya SDM dengan berfokus pada pengorbanan yang akan atau harus terjadi sekarang ini atau menggantikan SDM yang sedang dipekerjakan. Biaya ini meliputi biaya untuk merekrut, menyeleksi, dan melatih SDM pengganti.
Yang ketiga, opportunity cost, berfokus pada Baik, nilai perkenalkan, SDM nama saya dengan Joseph menggunakan Nobili alternatif dari yang paling 311 menguntungkan. 054. Di sini saya akan melanjutkan hasil dari presentasi kelompok kami, yaitu tentang contoh riset. Ada salah satu contoh riset yaitu akuntansi sumber daya manusia atau Human Resource Accounting. Di sini ada akun yang terdiri dari akuntansi sumber daya manusia, yaitu analisis penerapan akuntansi perilakuan sumber daya manusia pada UMKM di Kelurahan Kota Baru, Kabupaten Sika. Ditulis oleh Christina Daputri, Yosefina Adekrita, dan Franciscus de Romario pada tahun 2024 dengan jurnal Anggaran, Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi volume 2 nomor 4, yang memfokuskan pada mengkaji perilaku UMKM terhadap pemahaman dan penerapan ilmu akuntansi di dalam lingkungan usaha kecil menengah. Salah satu contoh risetnya yang lain yaitu akuntansi sosial, pengaruh pengupahan tanggung jawab dan profit terhadap nilai perusahaan. Ditulis oleh G.A.M. Rita Susanti dan I.G.A.N. Budiasi pada tahun 2019 dengan jurnal e-jurnal akuntansi volume 28 nomor 3, yang memfokuskan pada studi para perusahaan Mining Bay periode 2015 sampai dengan 2017. CSR tidak berpengaruh pada nilai perusahaan, namun profitabilitas berpengaruh positif. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.